I don't know. Good question. Yeah, it's true. Como yo, solo la gente no lo mira para mí, pero siempre. Tonton sampai akhirnya. Ini benar-benar sangat mengejutkan. Timnas Indonesia diperkuat pemain Eropa. Siapakah dia? Erling Haaland, Mbappe, resmi perkuat timnas di FIFA Series. Ini sangat-sangat mengejutkan. Mari kita bahas. Como yo, solo la gente no lo mira para mí, pero siempre. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman disebut menyiapkan 2 pemain naturalisasi baru dari Eropa untuk memperkuat skuad Garuda. Informasi ini muncul menjelang persiapan Timnas Indonesia menghadapi agenda internasional pada 2026. Kabar mengenai rencana penambahan pemain tersebut disampaikan staf khusus Menteri Hukum Republik Indonesia, Nur Korompot. Dia mengungkapkan informasi itu setelah adanya pertemuan antara Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan pihak Kementerian Hukum dan HAM. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Nur Korompot menyebut salah satu pembahasan terkait Timnas Indonesia menyangkut rencana perekrutan pemain baru dari Eropa. 2 pemain tersebut disebut memiliki peluang menjalani proses naturalisasi. Serta rencana pelatih John Hartman merekrut 2 pemain baru dari Eropa, tulis Nur Korompot dalam unggahan Instagram pribadinya, Kamis 5/3/2026. Nur tidak mengungkap identitas kedua pemain yang dimaksud. Dia hanya meminta publik bersabar menunggu perkembangan selanjutnya. Sabar ya, tidak banyak informasi bisa di-sharing, semua untuk Merah Putih, Timnas Indonesia, tulisnya. John Hartman saat ini tengah fokus mempersiapkan Timnas Indonesia menghadapi sejumlah agenda internasional. Pelatih asal Inggris tersebut mulai bekerja setelah ditunjuk menukangi skuad Garuda pada awal Januari 2026. Debut Hartman bersama Timnas Indonesia dijadwalkan berlangsung pada ajang FIFA Series 2026. Turnamen tersebut akan digelar pada akhir Maret 2026. Indonesia menjadi salah satu dari 9 seri tuan rumah dalam ajang tersebut. Turnamen ini akan menjadi kesempatan pertama bagi Hartman menguji kekuatan tim yang dia bangun. Dalam beberapa pekan terakhir, Hartman aktif memantau pemain. Dia mengunjungi sejumlah klub untuk melihat perkembangan pemain yang berpotensi dipanggil ke Timnas Indonesia. Selain memantau pemain di kompetisi domestik, Hartman juga menyambangi pemain Timnas Indonesia yang berkarir di Eropa. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan skuad menjelang agenda internasional. Rencana menambah 2 pemain naturalisasi dari Eropa menjadi bagian dari upaya memperkuat kedalaman tim. PSSI selama ini dikenal terbuka mendukung langkah pelatih Timnas Indonesia dalam mencari pemain potensial untuk memperkuat skuad Garuda. Timnas Indonesia diperkirakan masih akan diperkuat para pemain naturalisasi yang bermain di Eropa saat bertarung dalam FIFA Series bulan ini. Memang tak bisa dibantah bahwa kehadiran mereka dinilai membuat skuad Garuda semakin tangguh. Bagaimana tidak, Timnas Indonesia kini punya kiper Emil Audero yang bermain di Liga Italia Serie A bersama Cremonese dan Maarten Paes yang bermain untuk klub kondang Belanda Ajax Amsterdam. Lalu masih ada pemain lain yang juga menjadi andalan di klub Eropa seperti Jay Itzes, Sassuolo, dan Calvin Verdong dari Lille. Namun di era kepelatihan John Hartman ini, bakal ada penambahan para pemain naturalisasi baru untuk melengkapi skuad peninggalan era kepelatihan Sintayong dan Patrick Kluivert. Hal itu diungkapkan oleh staf khusus Menteri Hukum Republik Indonesia, Nur Korompot. Dalam unggahan di media sosial pribadinya, Nur membocorkan beberapa hasil pertemuan Menteri Hukum Menkum RI Supratman Andi Aktas dengan Menpora Erick Thohir, antara lain terkait regulasi tugas Kemenpora. John Hartman disebut hendak mendatangkan 2 pemain asal Eropa baru untuk dinaturalisasi ke Timnas Indonesia. Informasi tersebut disampaikan Nur Korompot, staf khusus Menteri Hukum Republik Indonesia, melalui media sosial Instagram pribadinya. Itu diketahui setelah Menpora Erick Thohir bertemu Menkum Supratman Andi Aktas. Kunjungan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir bertemu Menteri Hukum Supratman 080 tidak hanya membahas berbagai regulasi yang terkait dengan tugas Kemenpora, tapi di sela-sela diskusi, kasih beberapa bocoran terkait dengan Timnas, tulis Nur Korompot dalam unggahan media sosial Instagram pribadinya pada Kamis 5/3 siang. Dalam unggahan tersebut dikisahkan, Erick menceritakan tekad Maarten Paes bersama Timnas Indonesia, meski prosesnya penuh drama dan hal-hal yang tidak dijelaskan. Dari unggahan tersebut pula diketahui bahwa Hartman hendak mendatangkan diaspora Eropa baru. Pemain tersebut akan diupayakan menjadi bagian Timnas Indonesia lewat naturalisasi. Serta rencana pelatih @official John Hartman merekrut 2 pemain baru dari Eropa. Sabar ya, tidak banyak informasi bisa di-sharing, semua untuk Merah Putih, tulisnya.
Unggahan ini membuat publik bertanya-tanya siapa pemain yang dimaksud. Yang pasti proses naturalisasi berawal dari pelatih ke PSSI, ke Menpora, lantas ke Menkum. Dari Menkum akan diserahkan ke Istana Presiden untuk selanjutnya diajukan ke DPR RI. Jika sudah disetujui dalam rapat paripurna DPR RI, akan dilanjutkan ke Presiden untuk pengambilan sumpah. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga menanggapi kabar permintaan 2 pemain naturalisasi asal Eropa oleh pelatih Timnas Indonesia. Rumor ini mencuat beberapa hari terakhir. Arya tidak menanggapi kabar tersebut, namun mengingatkan bahwa proses naturalisasi melibatkan persetujuan DPR. Saat ini PSSI masih menunggu kepastian jadwal sidang DPR sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Kita tunggu saja, sekarang waktunya juga mepet. Kemudian juga saya belum lihat jadwal DPR buka sidangnya kapan. Selalu DPR itu ada pembukaan dan penutupan sidang. Nanti kita akan sesuaikan dengan situasinya nanti. Arya menambahkan bahwa PSSI akan menyesuaikan dengan jadwal sidang DPR yang selalu memiliki pembukaan dan penutupan. Hertman sebelumnya melakukan perjalanan ke Eropa untuk memantau pemain keturunan Indonesia. Arya mengakui bahwa pemain yang diincar kemungkinan berasal dari hasil pemantauan tersebut. Kedua pemain incaran dipastikan belum dapat membela Timnas Indonesia di FIFA Series pada 27 sampai 30 Maret 2026. Timnas Indonesia semakin ngeri. Inilah pemain Eropa yang siap perkuat Timnas di FIFA Series. Ini benar-benar sangat mengejutkan. Tonton sampai akhir ya. We have to move forward. Of course, we were hurt to see that you're close to something, close to. Want to win it again. Easy as that. Pelatih Timnas Indonesia John Hertman akan merekrut 2 pemain baru dari Eropa untuk membela tim Garuda. Hal itu dibocorkan oleh staf khusus Menteri Hukum RI, Nur Korompot, lewat akun media sosial Instagram pribadinya. Ia mengungkapkan mendapatkan bocoran tersebut saat bertemu Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir. Menurut Nur Korompot, Erick Thohir mengungkapkan rencana merekrut 2 pemain anyar untuk timnas tersebut saat bertemu Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Tidak hanya membahas berbagai regulasi yang terkait dengan tugas Kemenpora, tadi di sela-sela diskusi kasih beberapa bocoran terkait dengan timnas, tulis Nur Korompot. Nur Korompot menyebut salah satu bocorannya adalah akan datangnya 2 pemain baru Timnas Indonesia dari Eropa. Namun, ia menegaskan tak bisa memberikan detail mengenai kedua pemain yang akan didatangkan tersebut. Sabar ya, tidak banyak informasi bisa di-sharing, semua untuk merah putih, katanya. John Hertman tengah mempersiapkan Timnas Indonesia untuk berlaga di FIFA Series 2026. Turnamen tersebut akan digelar di Jakarta 27 Maret nanti, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi tim Karibia, Saint Kitts and Nevis. Setelahnya, John Hertman juga akan bersiap untuk Asian Cup 2026 yang akan dimulai akhir Juli. Pemain naturalisasi era kepelatihan John Hertman masih terus dilakukan untuk membela Timnas Indonesia. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, juga mengisyaratkan adanya pemain baru di bawah asuhan John Hertman. Hal itu dikatakan lewat rumor yang beredar jika ada 2 tambahan pemain naturalisasi. Rumor itu ditanggapi oleh Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga yang meminta publik tak berspekulasi. Kita tunggu saja, sekarang waktunya juga mepet Lebaran. Kemudian juga saya belum lihat jadwal DPR buka sidangnya kapan. Selalu DPR itu ada pembukaan dan penutupan sidang. Tambah Arya selepas menghadiri acara buka puasa bersama PSSI Pers di Lapangan C Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 6 Maret 2026. Kode lebih lanjut adalah soal calon pemain naturalisasi yang berasal dari Liga Eropa. Iya, pasti dari sana Eropa. Cuma saya belum tahu, tetapi pasti dia cari yang bagus. Pokoknya nanti saja, nanti juga ketahuan, tutur dia. Pernyataan Arya itu menjawab soal rumor yang diunggah oleh staf khusus atau staf sus Menteri Hukum RI bidang transformasi digital, Nur Korompot, melalui akun media sosialnya. Sebagai Ketua PSSI, Erick Thohir menceritakan rencana pelatih John Hertman merekrut 2 pemain baru dari Eropa. Sejumlah nama pemain yang merumput di Eropa memang sudah banyak yang dikaitkan dengan kepulangannya menjadi WNI. Termasuk rekan dari Justin Hubner yang juga memiliki keturunan Indonesia, Nereisho Kasanwirjo.
Bukan tanpa sebab, pasalnya Nereisho Kasanwirjo saat ini satu tim dengan pemain andalan timnas Indonesia, Justin Hubner. Bahkan Justin Hubner dan Nereisho Kasanwirjo kerap berduet bersama di lini belakang Fortuna Sittard. Saat itu, duet Justin Hubner dan Nereisho Kasanwirjo bermain penuh selama 90 menit. Dengan adanya chemistry itu, tak menutup kemungkinan Justin Hubner akan ajak Nereisho Kasanwirjo untuk membela timnas Indonesia. Timnas nasional Indonesia mengantongi celah kecil untuk tetap berlaga di kualifikasi putaran 5 Piala Dunia 2026. Indonesia memanfaatkan situasi darurat yang melanda negara-negara pesaing di zona Asia. Skenario mengejutkan ini muncul di tengah memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah. Pengamat sepak bola, Justinius Laksana, memicu kabar ini setelah ia menyoroti penutupan wilayah udara atau airspace di kawasan Timur Tengah akibat konflik bersenjata antara Iran dan negara-negara sekitarnya. Kurang dari 1 bulan lagi, timnas Indonesia akan menghadapi persaingan FIFA Series 2026. Sebagai tuan rumah, skuad Garuda siap bersaing dengan 3 tim. Timnas Indonesia siap berjibaku dengan Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis. Masing-masing tim peserta akan bermain 2 kali dengan format langsung semifinal dan final. Diawali pertandingan Bulgaria kontra Kepulauan Solomon di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 27 Maret 2026 sore WIB. Disusul timnas Indonesia melawan Saint Kitts and Nevis. Pemenang dari 2 partai itu bakal bentrok di final FIFA Series pada 30 Maret 2026. Sementara itu, sesama negara yang kalah juga akan saling berhadapan. Timnas Indonesia menyambut era baru di bawah naungan pelatih John Hartman menatap laga krusial di FIFA Series 2026. Tentu banyak pihak bertanya-tanya, siapa saja pemain khususnya yang bakal mengisi posisi lini depan skuad Garuda. Sektor penyerangan tim Merah Putih cukup mendapat sorotan sejak penampilan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Selain mengandalkan Ole Romeni dan striker seperti Ragnar Oratmanmon serta Rafael Struijk era pelatih Sintayong dalam mencetak gol menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia, tercatat hanya Kevin Dix, seorang backer yang mencetak 2 gol pada babak berikutnya. Kini John Hartman masih punya 3 pekan ke depan untuk menghimpun kekuatan timnya, termasuk memilih barisan penyerang berbahaya. Yuk simak ulasan menarik bola.com mengenai kedalaman lini depan timnas Indonesia yang bisa diandalkan di FIFA Series 2026 berikut ini. John Hartman punya banyak amunisi untuk membuat lini depan timnya garang dalam mencetak gol. Striker-striker tajam yang lagi abroad di Eropa tentu menjadi opsi paling menarik. Ada Ole Romeni bersama Oxford United sedang berjuang di divisi Championship atau kasta kedua Inggris. Pemain berusia 24 tahun itu diganggu cedera sejak menjalani operasi angkel di awal musim. Ketajamannya menurun seiring menjalani pemulihan cedera. Musim ini, ia total memainkan 14 penampilan di divisi Championship ditambah 2 caps di Piala FA. Namun Ole Romeni masih nihil gol maupun assist. Padahal dia adalah senjata utama sebagai ujung tombak timnas Indonesia sejak dinaturalisasi setahun lalu. Ia berkontribusi dengan mencetak 3 gol dari 6 laga bersama timnas Indonesia. Belum bisa dipastikan apakah pelatih John Hartman tetap akan memanggilnya di FIFA Series mendatang atau tidak. Pelatih timnas Indonesia John Hartman punya senjata lainnya pada diri Miliano Jonathans. Penyerang sayap berusia 21 tahun tersebut sedang menikmati peminjaman di Excelsior. Jonathan selalu mendapat menit bermain bersama Excelsior dalam 8 pertandingan terakhir di era divisi. Meski bukan pilihan pertama, ia dipercaya sebagai super sub dan beberapa kali menjadi pembeda bagi timnya. Dari 8 penampilannya saat ini, pria yang sering dijuluki Pangeran Depok itu mencetak 2 gol dan 1 assist. Sebuah pencapaian mengesankan bagi pemain debutan di Excelsior. 2 golnya juga membantu Excelsior terhindar dari kekalahan masing-masing melawan AZ Alkmaar dan Ajax. Dengan adanya chemistry itu, tak menutup kemungkinan Justin Hubner akan ajak Nereisho Kasanwirjo untuk membela timnas Indonesia.
Timnas Nasional Indonesia mengantongi celah kecil untuk tetap berlaga di kualifikasi putaran 5 Piala Dunia 2026. Indonesia memanfaatkan situasi darurat yang melanda negara-negara pesaing di zona Asia. Skenario mengejutkan ini muncul di tengah memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah. Pengamat sepak bola, Justinius Laksana, memicu kabar ini setelah ia menyoroti penutupan wilayah udara atau airspace di kawasan Timur Tengah akibat konflik bersenjata antara Iran dan negara-negara sekitarnya. Kurang dari 1 bulan lagi, Timnas Indonesia akan menghadapi persaingan FIFA Series 2026. Sebagai tuan rumah, skuad Garuda siap bersaing dengan 3 tim. Timnas Indonesia siap berjibaku dengan Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis. Masing-masing tim peserta akan bermain 2 kali dengan format langsung semifinal dan final. Diawali pertandingan Bulgaria kontra Kepulauan Solomon di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 27 Maret 2026 sore WIB. Disusul Timnas Indonesia melawan Saint Kitts and Nevis. Pemenang dari 2 partai itu bakal bentrok di final FIFA Series pada 30 Maret 2026. Sementara itu, sesama negara yang kalah juga akan saling berhadapan. Timnas Indonesia menyambut era baru di bawah naungan pelatih John Hartman menatap laga krusial di FIFA Series 2026. Tentu banyak pihak bertanya-tanya, siapa saja pemain khususnya yang bakal mengisi posisi lini depan skuad Garuda. Sektor penyerangan tim Merah Putih cukup mendapat sorotan sejak penampilan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Selain mengandalkan Ole Romeni dan striker seperti Ragnar Oratmangon serta Rafael Struijk era pelatih Sintayong dalam mencetak gol menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia, tercatat hanya Kevin Dix, seorang backer yang mencetak 2 gol pada babak berikutnya. Kini John Hartman masih punya 3 pekan ke depan untuk menghimpun kekuatan timnya, termasuk memilih barisan penyerang berbahaya. Yuk simak ulasan menarik bola.com mengenai kedalaman lini depan Timnas Indonesia yang bisa diandalkan di FIFA Series 2026 berikut ini. John Hartman punya banyak amunisi untuk membuat lini depan timnya garang dalam mencetak gol. Striker-striker tajam yang lagi abroad di Eropa tentu menjadi opsi paling menarik. Pada ajang tersebut, Indonesia akan menghadapi Timnas Bulgaria, Timnas Kepulauan Solomon, dan Timnas Saint Kitts dan Nevis. Timnas Nasional Indonesia berpeluang mendapatkan tambahan kekuatan baru melalui proses naturalisasi pemain untuk ajang FIFA Series Maret 2026. Informasi ini muncul setelah pertemuan antara Menteri Hukum dan HAM dengan Ketua Umum PSSI. Meskipun demikian, PSSI belum bersedia mengungkap identitas kedua pemain yang dimaksud. Pengumuman resmi akan dilakukan setelah proses administrasi selesai dan mendapatkan persetujuan dari sidang DPR. Kedua calon pemain naturalisasi ini merupakan hasil scouting yang dilakukan oleh pelatih John Hartman di Eropa. Langkah ini melanjutkan program naturalisasi yang telah membawa 19 pemain ke Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga membenarkan adanya rencana penambahan pemain naturalisasi. Namun ia enggan membeberkan nama-nama pemain yang sedang diincar oleh federasi. Arya meminta semua pihak untuk bersabar menunggu hingga proses naturalisasi selesai. Ia juga menyinggung soal jadwal sidang DPR yang akan menjadi pertimbangan dalam proses pengesahan pemain. Kita tunggu saja, sekarang waktunya juga mepet. Kemudian juga saya belum lihat jadwal DPR buka sidangnya kapan. Selalu DPR itu ada pembukaan dan penutupan sidang. Nanti kita akan sesuaikan dengan situasinya nanti. Arya menambahkan bahwa PSSI akan menyesuaikan dengan jadwal sidang DPR yang selalu memiliki pembukaan dan penutupan. Hartman sebelumnya melakukan perjalanan ke Eropa untuk memantau pemain keturunan Indonesia. Arya mengakui bahwa pemain yang diincar kemungkinan berasal dari hasil pemantauan tersebut. Kedua pemain incaran dipastikan belum dapat membela Timnas Indonesia di FIFA Series pada 27 sampai 30 Maret 2026. Timnas Nasional Indonesia berpeluang mendapatkan tambahan kekuatan baru melalui proses naturalisasi pemain untuk ajang FIFA Series Maret 2026. Informasi ini muncul setelah pertemuan antara Menteri Hukum dan HAM dengan Ketua Umum PSSI. Meskipun demikian, PSSI belum bersedia mengungkap identitas kedua pemain yang dimaksud. Pengumuman resmi akan dilakukan setelah proses administrasi selesai dan mendapatkan persetujuan dari sidang DPR. Kedua calon pemain naturalisasi ini merupakan hasil scouting yang dilakukan oleh pelatih John Hartman di Eropa.
Langkah ini melanjutkan program naturalisasi yang telah membawa 19 pemain ke timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga membenarkan adanya rencana penambahan pemain naturalisasi. Namun ia enggan membeberkan nama-nama pemain yang sedang diincar oleh federasi. Arya meminta semua pihak untuk bersabar menunggu hingga proses naturalisasi selesai. Ia juga menyinggung soal jadwal sidang DPR yang akan menjadi pertimbangan dalam proses pengesahan pemain. Kita tunggu saja, sekarang waktunya juga mepet. Kemudian juga saya belum lihat jadwal DPR buka sidangnya kapan. Selalu DPR itu ada pembukaan dan penutupan sidang. Nanti kita akan sesuaikan dengan situasinya nanti. Arya menambahkan bahwa PSSI akan menyesuaikan dengan jadwal sidang DPR yang selalu memiliki pembukaan dan penutupan. Hertman sebelumnya melakukan perjalanan ke Eropa untuk memantau pemain keturunan Indonesia.